Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemerhati bahasa Arab, di sini saya akan mencoba untuk mengeksplorasi atau menjajaki salah satu aplikasi dari Kamus Bahasa Arab ke Indonesia, Kamus Arab Indonesia, yaitu Kamus Ristek Muslim. Masya Allah, kamus ini adalah saya pilih sebagai pendamping dalam belajar bahasa Arab karena menurut saya kamus ini adalah sangat istimewa ya, Masya Allah. Dalam satu aplikasi ini, para pemerhati, itu terdapat 7 kamus. Masya Allah ya, terdapat 7 kamus. Di antaranya ada Kamus Al-Munawwir, kemudian ada Mu'jamul Ghani, kemudian ada Mu'jamul Mu'asyurah, ada Mu'jamul Al-Wasit, ada Al-Muhit, ada Al-Mufid, ada juga Kamus Al-Quran. Luar biasa. Ini menurut saya sangat baik sekali, sangat bermanfaat kalau kita sebagai pendamping kita dalam belajar bahasa Arab. Oke, kita mulai. Langkah pertama untuk memperoleh aplikasi ini, kita menuju Play Store, kemudian kita telusuri, kita ketik Ristek Muslim, ya, Ristek Muslim. Search, kita cari Muslim, search, kita cari. Nah, di sini ada berbagai pilihan kamus. Yang kita pilih adalah yang atas sendiri, yang biru ya, Kamus Arab Indonesia Ristek Muslim. Masya Allah. Ini alhamdulillah sudah terinstall ya. Tadi malam sudah saya install. Ini tinggal membuka ya. Jadi muncul install, nanti install diklik, kemudian kalau sudah selesai menginstal, karena prosesnya agak lama ya, tergantung jaringan, maka supaya cepat ini saya install dulu. Kemudian kita buka, kita klik buka. Nah, awal tampilannya adalah seperti ini. Para pemerhati seperti ini ya. Kemudian opsi pilihan kamus bisa kita pilih dalam ini lambang-lambang yang ada di bawah Kamus Arab Indonesia. Jadi ini ada tulisan Kamus Arab Indonesia, di bawah ini ada lambang-lambang. Ini yang seperti kepala ain ini adalah untuk Kamus Arab Indonesia. Kemudian yang seperti mim ini adalah Kamus Munawwir ya. Kemudian yang sebelahnya lagi seperti ghain, kepalanya ghain ya. Ini adalah Mu'jamul Ghani. Kemudian yang nun ini adalah Mu'jamul Mu'asyurah. Kemudian yang jim Mu'jamul Ma'ajimul Arab ya. Jadi ini kumpulan dari mu'jam ya. Kemudian yang huruf lam ini Al-Mufid, dan yang terakhir adalah Kamus Al-Quran. Oke, kita coba untuk menerapkan ya. Untuk mengetik kata yang akan kita cari, artinya apa? Sekali lagi, ini bukan kamus untuk menerjemahkan kalimat, tapi menerjemahkan kata per kata ya. Misalkan kita ingin mengetik dari bahasa Indonesia ke Arab ya. Oh iya, sebagai catatan, kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Arabnya, itu yang dipakai hanya ini, Kamus Al-Quran dengan Munawwir, ini yang bisa. Tapi untuk Mu'jam Al-Ghani, kemudian Mu'jam Mu'asyurah, kemudian Ma'ajimul Arab, dan Al-Mufid, ini harus Arab ke Arab ya. Jadi khusus untuk Kamus Arab Indonesia dan Al-Munawwir ini bisa bahasa Indonesia ke Arab. Kita coba misalkan kita ketik, ini di bawah sendiri ada ketik kata Arab atau Indonesia ya. Kita klik, muncul keyword kita. Misalkan kita ingin mencari arti kata minum, kita tulis minum ya, minum. Perhatikan para pemerhati, minum di sini banyak sekali ya kalimat yang ada kata minumnya. Ini untuk Kamus Arab Indonesia yang pertama dulu, Kamus Arab Indonesia, minum. Ini untuk baris pertama, syariba yashrobu ya.
Ini artinya minum. Syariba itu dia telah minum. Ini merupakan fi'il madi ya. Fi'lun madi ya, fi'il madi atau fi'il yang waktu lampau. Dia telah minum. Kemudian yashrobu ini adalah fi'il mudhari, sedang atau akan ya. Kemudian bisa juga untuk baris yang kedua memakai kata nahila. Nahila yanhalu ya. Ini juga minum artinya. Dan lain sebagainya. Baris yang keempat, lato'ah ya. Ini juga artinya minum. Kan? Paham ya? Nah ini jadi banyak sekali ya. Ja'aso juga minum. Daja juga minum ya. Dan lain sebagainya. Jadi pada Kamus Arab Indonesia ini ditampilkan untuk baris pertama adalah fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Artinya kata kerja bentuk lampau dan kata kerja bentuk sedang ya. Kemudian kita coba tetap dalam minum ya, dalam arti minum, dalam kata minum. Ini kita coba untuk Kamus Al-Munawwir. Tampilannya seperti ini. Sama ya. Syariba yashrobu. Ini adalah bentuk fi'il-fi'ilnya. Minum, dia telah minum, dia sedang minum. Syariba yashrobu, ini baris yang pertama. Syariba yashrobul ma'a wa nahwa ya. Jadi dia sedang minum air. Nih. Kemudian baris yang kedua, khamara rajula. Dia laki-laki itu memberi minum arak ya. Khamar. Ya, ini bisa. Ya. Seperti ini. Memberi minum anjing. Awalagon kalba ya. Kemudian minum dengan cangkir jubung. Kaza yakuzu wakaza ya. Etika minum ini, yang etika minum ini ada busyurbi ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan kita ingin nge-share atau share ke teman kita yang bertanya pada kita, minum itu bahasa Arabnya apa? Maka ini bisa kita langsung share ya. Kita share, kita tekan klik ini. Nah, di sini ini di bawahnya ada salin teks, kita bisa menyalinnya. Kemudian salin teks ini kita pastekan ke kontak pesan kontak ya pada teman kita yang bertanya. Jadi fasilitasnya seperti itu. Nah, ini kemudian untuk mu'jamul ghani ini tidak bisa. Karena mu'jamul ghani ini khusus untuk Arab ke Arab. Jadi ini di sini ada komentar, maaf kata minum tidak ditemukan dalam kamus. Sarannya gunakan font Arab untuk mencari ya. Jadi untuk mu'jamul ghani, kemudian mu'jamul mu'asyirah, kemudian ma'ajimul Arab ini tidak bisa. Tapi untuk al-mufid bisa ya. Mufid bisa, kemudian Kamus Al-Quran juga bisa. Sekarang kita coba kembali ke awal. Kita coba sekarang dari Arab ke Indonesia ya. Kita coba misalkan alima. A-li-ma. Nah, dalam menampilkan Arab ke Indonesia itu ngetiknya tidak usah memakai harokat. Jadi alima, ain, lam, dan nun ya. Alima dalam Kamus Arab Indonesia, alima ya'lamu, ini baris yang pertama. Alima ya'lamu artinya mengetahui, menjadi sadar, mengenali, atau menemukan. Baris yang kedua, ini beda pola ya, atau istilah dalam bahasa Arab itu wazan, beda wazan. Allama yu'allimu. Jadi allama bentuk fi'il madinya, kemudian yu'allimu fi'il mudhari'nya. Allama yu'allimu. Kemudian ada lagi yang baris ketiga, alamun. Jadi alamun artinya bendera atau panji atau yang terhormat atau tuan, ahli bintang, dan lain sebagainya ya. Kemudian alima, mengerti atau mengetahui, sama dengan yang baris atas. Kemudian untuk berikutnya ilmun adalah ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah kata-kata yang akar katanya adalah dari kata ain, lam, dan nun. Ini seperti ilmu alam ini ya.
ilmu alam? Ilmu tabi'ah ya. Jadi ilmu alam adalah ilmu tabi'ah. Di ini Masya Allah ya, di sini sudah lengkap disebutkan. Misalkan kita ingin mengatakan ilmu hayat atau biologi, maka nanti menjadi ilmul ahyai atau ilmul hayah ya. Nah ini untuk kamus Arab Indonesia. Kemudian kalau kamus Al-Munawir ya, sama allama yu'allimu, baris pertama allama yu'allimu. Ini artinya mengajar ya. Allama, dia telah mengajar, yu'allimu, dia sedang mengajar. Atau boleh ditulis darrosa ya. Atau adrosa ya. Darrosa atau adrosa. Adrosahu apa? Adrosahu al-kitaba. Dia telah mengajarnya Alkitab. Ya. Ini dan seterusnya ini bisa dibaca ya. Kemudian kita menuju tetap pada kata alimah, kita menuju pada mu'jamul ghani. Nah, perhatikan pada mu'jamul ghani, alimah ini dijelaskan di sini pada baris pertama ya. Dijelaskan di sini bahwa alimah itu dari huruf ain, din dan lam dan min ya. Alimah ini termasuk fi'lun. Di sini sudah ada fi'il ya. Fi'il apa? Fi'il thulatsiyun lazim ya. Atau fi'il thulatsiyun muta'addi bi harfin ya. Kemudian di sini disebutkan pula di sini disebutkan pula alimtu ya. Ini baris yang ketiga, alimtu. Artinya saya telah mengetahui. A'lamu, saya sedang mengetahui. I'lam, ketahuilah. Jadi ini fi'il amr. Kemudian di sini ditampilkan pula masdarnya adalah ilmun. Jadi di dalam Mu'jam al-Ghani ini sudah disebutkan tentang fi'il madinya, bentuknya bagaimana, kemudian mudoreknya bagaimana, kemudian amarnya atau kata kerja perintahnya, kemudian masdarnya juga ditampilkan di sini ya. Dan di sini juga ada contoh-contoh kalimatnya. Ini ya. Kemudian ini untuk allama. Allama ini adalah jenisnya fi'lun ruba'iyun muta'addi. Jadi fi'il yang terdiri dari 4 huruf ya. Ruba'iyun muta'addi ya. Ini Masya Allah lengkap sekali. Kemudian kita meluncur pada yang nun ini. Nun adalah mu'jamul mu'asyirah ya. Ini ada allama yu'allimu ya. Ta'liman fahuwa mu'allimun wal maf'ulun mu'allamun ya. Artinya apa? Bahwa fi'il madinya adalah allama, kemudian fi'il mudhoraknya adalah yu'allimu ini. Yang ini, kemudian ta'liman adalah bentuk masdarnya. Mu'allimun adalah isim fa'il ya, dan maf'ulnya isim maf'ul adalah mu'allamun. Jadi di sini dijelaskan fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian masdar, kemudian isim fa'il dan isim maf'ul. Ini lengkap di sini. Jadi bagi kalian yang sedang belajar shorof ini sangat membantu sekali ya. Kemudian kita meluncur pada mu'jam ma'ajimul Arab ya. Jadi kumpulan dari mu'jam-mu'jam. Maka mu'jam yang ada di sini adalah yang pertama ini ada mu'jam al-wasit ya. Mu'jam al-wasit. Ini dari Arab ke Arab ya. Ini ada artinya sudah ada ya. Alamahu yu'allimu ya. Alman. Jadi ada alama ya, bukan hanya alima tapi alama juga ada ya. Di sini alima juga ada. Alima yu'allamu alaman. Ini perhatikan di sini ada tanda seperti ini yang baris ke 1 2 3 ya. Ini ada baris atasnya ada dhamma, itu berarti ain fi'il dari fi'il mudhari ya. Jadi alama menjadi yu'allimu, allama ya'lumu ya. Kalau alima ya'lamu ya, dan lain sebagainya. Ini sudah ada. Kemudian kita coba
Ini mu'jam basit, kita gulir ke bawah, ada mu'jam apa lagi di sini? Ternyata di sini ada lagi mu'jam muhit ya, mu'jam muhit. Jadi ini ada lagi mu'jam muhit, al-muhit. Kemudian ada lagi apa lagi nih? Mukhtar sihah ya. Ada mukhtar sihah dan lain sebagainya. Kemudian kita melunjak pada lam. Lam ini adalah al-mufid. Nah, di dalam al-mufid ini ya, ini ditampilkan pula di dalam al-mufid ada tampilan jamak taksir ya. Jamak taksir. Seperti alamun. Alamun tadi adalah bendera ya, bendera. Maka jamaknya adalah a'lamun atau ailamun. Jadi bendera yang banyak itu dikatakan a'lamun atau ailamun. Kalau satu bendera, ailamun. Baris yang kedua, satu ilmu, maka dikatakan ilmun. Tapi kalau banyak ilmu, dikatakan ulumun. Jadi ini jamak taksirnya. Di samping al-muhid ini menampilkan jamak taksir, juga ada contoh-contoh kalimat atau uslub ya dalam bahasa Arab. Seperti contohnya ini, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang kubur. Maka kalimat Arabnya, uslubnya adalah utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Tuntutlah ilmu, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang kubur. Yang kedua misalnya contohnya, seandainya tiada berilmu, niscaya manusia seperti binatang. Laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim ya. Jadi seandainya tiada ilmu, niscaya manusia itu seperti binatang. Atau yang ketiga, kalimat ketiga ya. Ini, ilmu pengetahuan di waktu kecil itu bagaikan ukiran di atas batu. Maka kalimat Arabnya al-ilmu fis syughari kan naqsi 'alal hajar. Jadi itu. Lagi, ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ya, seperti itu. Ini banyak sekali kalimat, contoh-contoh kalimat. Masya Allah ya. Masya Allah sangat bermanfaat sekali insya Allah untuk para pembelajar bahasa Arab. Lanjut, yang terakhir adalah kamus Al-Quran. Kita lihat di sini. Karena tadi yang diketikkan adalah alif lam mim, maka nanti Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang ditampilkan di sini adalah yang memuat alif lam mim atau alimah ya. Seperti contohnya pada baris yang pertama adalah surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Perhatikan di sini ada kata-kata ya'lamun dari akar kata alima ya. Di sini juga ada terjemahannya. Kemudian di sini juga ditampilkan tentang al-mukhtasar fi tafsir. Jadi tafsir dalam tafsir ringkatnya tapi dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab. Jadi bagi yang terampil dalam bahasa Arab bisa membaca mukhtasar fi tafsir ini ya. Kemudian ada gharibul Quran. Nah, di sini kebetulan dalam kalimat dalam ayat ini tidak ada gharibul Quran. Gharibul Quran itu maksudnya membahas tentang arti kata dari suatu kata-kata yang ganjil ya, maksudnya yang jarang, yang tidak bisa digunakan, tidak biasa digunakan atau jarang digunakan. Jadi biasanya ditampilkan ya gharibul Quran. Kebetulan di sini tidak ada. Kita coba lihat yang ayat 22 ya. Ini ada gharibul Quran ya. Jadi ayatnya berbunyi alladzi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka inilah akar dari akar kata alima ya. Terjemahan ada, al-mukhtasar fi tafsir ada, kemudian ada gharibul Quran. Nah, istilah gharibul Quran atau istilah yang jarang digunakan, yang
perlu penjelasan ya. Istilahnya di sini andada ya. Andada. Di sini dijelaskan andada adalah nuworo'a wa amsalan ya. Jadi andada itu adalah sekutu-sekutu ya. Sekutu-sekutu. Di sini sudah dijelaskan, waribul Qur'annya dijelaskan dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk masalah font atau dark mode-nya itu bisa dicari dalam pengaturan ini pada titik 3 di sebelah kanan atas ya. Ini kalau kita klik maka ada settingannya nanti suka-suka kita setting bentuk hurufnya bagaimana ya, atau kemudian dark mode-nya dalam hal tampilan layarnya itu gelap bisa ya, seperti ini settingnya ya. Untuk font itu bisa normal, sedang, besar. Ini saya setel besar karena biar jelas kelihatannya ya. Kemudian ada dark mode ini adalah tampilan gelap, jadi pada waktu malam atau di off kan atau di on kan ini bisa ya. Kemudian about ini tentang aplikasi ini sendiri dijelaskan di sini oleh tim pengembang atau yang menciptakan ya. Alhamdulillah ini adalah hasil dari saudara-saudara kita termasuk made in Indonesia ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa menghubungi WhatsApp ini untuk aplikasi ini. Silakan untuk menghubungi ini kalau misalkan ingin lebih detail lagi tentang penggunaan dari kamus ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.